Aduh, kok kita bisa terjebak di dalam kelompok yang sama? Gue juga bingung, kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupan sekolahku? Apakah tidak cukup kita hanya bertemu di tempat buruk? Kenapa kita ditemukan di ranah akademik? Kenapa nih orang-orang? Tenang dong, ini bukan akhir segalanya. Kita masih bisa menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik dan membuat anak-anak kelas kita terkagum-kagum dengan tugas yang kita kerjakan. Tolong, lu lupa Ben, kita ranking berapa? Kalau ada yang gak naik kelas, kita salah satu kandidat terbesarnya. Gimana kita mau bersaing dengan ranking papan atas seperti si Nandan, si Wahyu, si Dita? Itu nama-nama orang pintar kelas kita. Jangan pesimis dong. Tidak ada kata mustahil jika kita tidak menyerah. Ingat, setetes air tidak bisa memecahkan batu, tapi ribuan tetes air secara terus-menerus bisa menghancurkan batu. Terus apa hubungannya tugas kelompok kita dengan bacotan lu tadi? Kagak ada sih. Biar keren aja gue ngomong gitu tadi. Hehehe. Tolol. Ya udah, kita mau ngapain pertama? Masa kita nggak ngapa-ngapain di hari pertama kita kerja kelompok ini? Oh iya, kita kerja kelompok buat mata pelajaran apa yuk? Tolol. Lu aja kagak tahu kenapa kita kerja kelompok. Tapi lu punya bacotan yang bagus ya tadi mengenai tidak ada yang mustahil jika kita tidak menyerah, dan mengenai tetesan air dan batu. Ini mah mustahil beres kalau berusaha keras juga. Tugas kelompoknya aja kagak tahu mau bikin apaan. Ya udah ya, dibahas mulu dah. Namanya juga orang mau ngasih motivasi biar semangat kerja kelompoknya. Semangat apaan? Sekarang ini kita udah di ujung tanduk. Ya udah, kita tanya teman kelas aja dulu. Tapi tanya siapa ya? Teman-teman gue di kelas dulu doang. Gue punya nomor si Wahyu KM nih. Telepon aja gitu ya? Telepon aja, Tong. Daripada kita nggak ngapa-ngapain hari ini. Ingat, malu bertanya, susah di jalan, Tong. Bacot, Ben. Ya udah, gue telepon dulu bentar si Wahyu. Tapi nanya apa ya? Tanya aja, Bro Wahyu. Tugas kelompok buat apa ya? Mata pelajarannya aja lupa. Dasar nanyanya aja kita nggak tahu. Apa yang kita lakukan di sekolah? Tanya aja, Bro Wahyu. Tugas kelompok yang dikasih tadi di kelas buat mata pelajaran apa ya? Kalau dia jawab mata pelajarannya doang, lanjutnya apa? Ya, lu bilang aja. Oh, mata pelajaran itu. Terus tugasnya ngapaan ya? Nah, gitu dong Ben. Akhirnya bacotan lu berguna juga. Hehehehe. Dari dulu juga gue berguna kali. Ya udah, buru telepon Tang. Halo, siapa nih? Wih, masuk nih. Ini, gue Tatang. Tatang? Tatang mana nih? Tatang temen sekelas lu. Lu kan KM di kelas. Masa lu gak kenal sama anak-anak kelas? Oh, iya si Tatang. Kenapa, Tang? Tumben lu nelpon gue. Ada butuh ya? Hehehe. Iya nih, gue mau nanya. Tugas kelompok yang tadi dibagiin di kelas, mata pelajaran apaan ya? Lah, lu ingat ada tugas kelompok? Tapi lu gak ingat yang ngasih tugas kelompoknya pelajaran apa? Hehehehe. Ada-ada aja lu. Bisa langsung jawab nggak? Pasti kelompok lu berat ya? Sampai lupa tugas kelompok dari mata pelajaran apa? Ya, yang satu itu tidak bisa saya pungkirin sih. Ya udah, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kirain matkul-matkul mumet kayak matematika dan teman-teman hitungan lainnya. Wih, ngeremehin. Udah merasa jago ya? Ya udah, tugasnya apaan? Tugasnya gampang aja, Tang. Cuma suruh bikin cerpen aja. Oh, cerpen. Kirain yang susah-susah. Emang lu kira apaan tugasnya? Ya, dikira suruh bikin bahasa baru. Hahaha. Ada-ada aja lu, Tang. Lu aja nyari ide pokok paragraf, pakai ide orang. Apalagi bikin bahasa. Hahaha. Iya sih. Ya udah, thank you yuk. Oke. Gue udah tahu nih tugasnya ngapain. Mantap, Tang. Terbaik emang Tang. Jadi tugasnya apaan Tang? Ya, gampang sih, cuma suruh bikin cerpen doang. Hah? Cerpen? Jadi kita disuruh bikin cerpen? Jadi cerpen doang nih, yang bikin kita tadi hampir terpecah belah. Hahaha. Ya udah, ayo kerjain lah, biar cepet beres nih tugas. Jadi siapa di antara kita yang pernah bikin cerpen?
Yang jelas gue belum pernah sih. Kalau baca sih gue udah pernah juga lah. Masa udah belajar bahasa Indonesia dari SD belum pernah baca cerpen? Tapi kalau buat belum pernah sih. Hehehehe. Kalau Dadang gue yakin belum pernah sih. Kalau Dadang gue yakin baca aja belum pernah nih orang. Gue pernah buat cerpen. Apa? Iya, gue pernah buat cerpen waktu SD. Dan semua orang di kelas tepuk tangan mendengar cerpen gue. Bahkan ada yang sampai menangis-menangis mendengarnya. Wih, cerpen lu segitu dalamnya ceritanya, Dang. Sampai buat teman-teman dan guru lu menangis. Gila, Dang. Sudut pandang gue mengenai lu berubah drastis. Kalau lu sejago itu nulis cerpen, bisa sukses lu. Kalau ngembangin bakat lu. Udah, itu kan cerita masa lalu gue. Gue juga cukup bangga dengan prestasi gue waktu SD. Emang cerita tentang apa, Dang? Yang bisa membuat teman-teman lu menangis dan bertepuk tangan mendengar cerpen lo itu? Ya, itu menceritakan cerita kecil gue, tapi dengan karakter dan nama yang berbeda. Pantesan mereka menangis kalau ngedengerin cerita masa kecil itu. Jadi yang pertama dalam membuat cerpen itu, kita harus nyaman terlebih dahulu. Nyaman? Apa yang buat kita nyaman? Kayaknya menghentikan suara perut ini bisa membuat kita nyaman. Setelah kita nyaman, kita harus memulai mencari inspirasi untuk cerita cerpen. Caranya gimana dong? Kita harus tenang. Bagaimana semuanya? Sudah tenang? Sudah, Master. Sudah, Master. Bagus. Lanjutkan untuk mencapai ketenangan mutlak. Baik, ketenangan mutlak. Ketenangan mutlak. Waduh, udah jam 6 nih. Mau pada sampai jam berapa di rumah gue nya? Tenang, Tatang. Kita sudah mencapai puncak proses dalam menemukan inspirasi. Inspirasi Palalo? Kita ini mau ngerjain tugas kelompok ya, bukan mencari pencerahan. Tenangkan dirimu, Tatang. Apakah kamu ingin membuat semua proses yang kita telah lakukan ini sia-sia? Kenapa sih ini orang? Terus Benny, dia sangat menghayati ya, sampai diam terpaku begitu. Tunggu. Dia tertidur. Benny tolol. Saudara Tatang, bisakah Anda diam dan melanjutkan prosesnya? Ini demi kepentingan kelompok kita. Untuk sekali ini saja, aku akan menurutin. Dia kayaknya udah sampai alam mimpi. Oke. Kenapa Dang? Bikin kaget aja. Lu sampai ketiduran ya. Akhirnya saya menemukan hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan tugas cerpen ini. Bagus Dang. Jadi apa yang kita dapatkan dari aktivitas tidak berguna ini? Tidak berguna. Maksud saya mencari ketenangan. Hahaha. Maaf, saking semangatnya gue sampai salah ngomong. Hehehe. Oh, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menulis. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan tugas ini adalah nama anggota kelompok. Nama anggota kelompok? Hah? Jadi semua yang kita lakukan selama berjam-jam ini hanya untuk menulis nama anggota kelompok? Iya, itu yang gue dapetin selama mencari ketenangan ini. Ben, gimana nih si Dadang? Malah nggak bisa diandalin. Dia melanjutkan tidurnya. Kenapa aku harus kelompok dengan mereka? Bagaimana, Tang? Kita harus melanjutkan literasi seperti Benny untuk mendapatkan inspirasi yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugas cerpen ini. Keluar. Kenapa sih, Tang? Ya kenapa, Tang? Gue juga baru mau mimpi, udah lu bangunin aja. Gue yang ngerjain sisanya. Lu semua tahu beres aja lah pagi. Bye. Ya udah, kalau gitu Tang. Makasih yang ngerjain tugas gue sama Benny. Gue pulang dulu ya. Ayo Ben. Yuk. Mereka pulang tanpa penyesalan apapun. Tapi tak apa, aku akan selesaikan tugas ini. Wih, pahlawan tugas kita nih. Makasih loh. Mau ngerjain tugas kelompok ini seorang diri. Hehehe. Memiliki teman sekelas seperti kalian membuat hari-hari sekolahku penuh deadline. Yuk, tugas kelompok lu udah beres belum? Tugas kelompok bahasa Indonesia yang kemarin lu tanya? Iya. Ya, belum lah. Ngapain juga kerjain tugas minggu depan buru-buru? Tugas minggu depan, bukan sekarang. Tugas sekarang mah tugas kimia. Ih, ngaco ya.
Lu udah belum? Lu tahu sendiri kan kalau guru kimia galak banget kalau lu nggak ngerjain tugas. Ya nggak kebayang hukumannya gimana. Oh, untung Ben, kita udah ngerjain tugasnya sepulang dari rumah Tatang. Kalian ngerjain tugas kimia. Kalian ngerjain tugas kimia sepulang dari rumah gue? Tidak.